Akan baca dari Kisah Rasul 27 mulai dengan 39 sampai dengan 44. Kisah pasal 27 saya akan baca 39, saudara 40 bergantian, dan 44 akan kita baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Nah, saya dan saudara menjadi orang yang berbahagia, yang boleh membaca, merenungkan, dan minta firman Tuhan menjadi bagian hidup kita. Saudara, kita sudah memasuki bagian di ayat 39. Tentunya bagi saudara, kalau kita masih ingat, saat ini kita melihat bagaimana Paulus beserta seisi kapal itu, akhirnya mereka setelah makan dan membuang muatan gandum untuk meringankan kapal, akhirnya mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Tapi sejenak saudara, sebetulnya kalau saya membaca bagian yang sedikit ini, sebetulnya di sini saya juga diingatkan, kenapa sebetulnya mereka sampai masuk dalam yang peristiwa yang begitu jelek bagi kehidupan kapal dan seisi penumpangnya, saudara. Kenapa, saudara? Mereka itu sampai begitu dalam kondisi yang seolah-olah mereka katakan sudah tidak mempunyai harapan lagi. Mungkin di sini hanya satu gambaran bagi saya bersama keluarga, mungkin bagi saudara bersama keluarga saudara, mungkin juga saudara yang belum ada keluarga sendiri. Hanya satu gambaran saya dan saudara itu seumpama di dalam satu kapal kehidupan. Di mana kapal saudara saat ini berlayar? Di mana kapal saya bersama keluarga saat ini sebetulnya sedang berlayar, saudara? Jika kapal saya sekarang dalam keadaan buruk dan sudah kehilangan arah, bahkan sudah kehilangan harapan untuk selamat. Karena apa, saudara melihat? Jika minggu lalu kita sudah membaca dan diingatkan, karena mereka tidak mendengarkan nasihat Paulus. Mereka tentunya tidak begitu mengerti siapa Paulus waktu itu. Tapi bagi saya dan bagi saudara yang orang percaya seperti ini, orang yang sudah membaca Alkitab, orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sebetulnya juga tahu, saudara, firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu bermanfaat, dan firman Tuhan itu mengandung janji. Seringkali mungkin jikalau saya melihat kenapa kapal saya saat ini seumpamanya mau tenggelam, bahkan kehilangan arah kehidupan. Mungkin karena kesalahan saya sendiri. Sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus, tidak mau hidup di dalam firman-Nya. Sehingga kembali saudara, puji Tuhan, akhirnya kita boleh melihat satu keadaan di mana akhirnya mereka itu bisa
melihat suatu teluk, suatu daratan yang rata pantainya. Saudara, kalau saya dan saudara sudah seolah-olah tidak mempunyai harapan di dalam kehidupan ini, kalau kita baca di ayat 22, pasal 27, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, mulai 21 saya akan baca. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudara, sebetulnya di situ kembali firman Tuhan itu bukan hanya buku yang mati yang saya dan saudara harus baca tiap pagi, harus baca tiap malam mau tidur, tetapi kita tutup dan kita letakkan, saudara. Tapi firman Tuhan yang saya dan saudara baca itu, biarlah itu juga sebetulnya menjadi bagian kehidupan. Sehingga jikalau saat ini mereka kembali sudah ada di atas kapal, bisa melihat suatu daratan, saudara. Seringkali di situ pikiran kita kembali cerah. Wah, kita melihat suatu. Ada satu harapan. Kita dulunya sudah terombang-ambing, sudah tidak tahu lagi siapa yang bisa menyelamatkan mereka. Sekarang karena mereka mendengarkan Rasul Paulus, mereka ditenangkan hatinya, mereka kuat kembali setelah makan, dan mereka melihat daratan, saudara. Tapi seperti Randy tadi juga katakan, kalau air itu sudah tenang, tahu-tahu bisa goyang, saudara. Tahu-tahu bisa goyang. Di sini saya hanya diingatkan sebetulnya, jikalau saya ditolong oleh Tuhan, jikalau saudara sudah ditolong oleh Tuhan, jangan saudara lanjutkan lagi dengan kemampuan saudara sendiri. Jangan saya lanjutkan lagi dengan kemampuan saya sendiri. Sehingga kembali saudara, jikalau saya boleh ingat, saudara boleh ingat awal daripada peristiwa ini. Mereka lebih percaya kepada pemilik kapal daripada Rasul Paulus. Secara manusia memang benar sekali. Mereka yang mempunyai pengalaman yang ada di kapal itu yang harus dipercaya. Tetapi bagi saya dan bagi saudara yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus, manusia boleh berpikir sesempurna mungkin. Bahkan jikalau saudara boleh lihat peramal cuaca di TV pun tidak selamanya akan tepat, saudara. Saya dan saudara bisa berpikir sebaik mungkin, tetapi pikiran saya dan pikiran saudara harus kita kembalikan kepada Tuhan. Seringkali kita memaksa, ini yang pasti paling baik bagiku Tuhan. Tolong Tuhan, saya memiliki kemauan ini, saya mempunyai pikiran ini, berkati Tuhan. Tidakkah saya dan saudara seringkali, Tuhan berkati, saya mau melakukan ini. Tapi kita lupa seperti apa yang diingatkan melalui Yakobus. Datang dulu kepada Tuhan. Kalau berkenan, Tuhan boleh berkati. Kalau tidak berkenan, janganlah kita lanjutkan. Seringkali kalau saya ingat kehidupan saya, kenapa saya gagal dan gagal, kalah dan kalah, karena saya nggak tanya dulu. Saya langsung minta, Tuhan berkati. Tuhan, rencana saya sempurna. Saya sudah pikir A sampai Z berkali-kali, bolak-balik 7 kali, Tuhan. Pasti ini yang paling bagus. Tuhan berkati. Tanpa saya lupa untuk, Tuhan ini rencanaku. Jikalau Tuhan berkenan, kehendak Tuhan jadilah. Sehingga kembali saudara, jikalau saya dan saudara saat ini hidup di dalam rencana perfect saudara, di dalam rencana perfect saya, sebelum kita lanjutkan dan kita rontok lagi, bawa itu kepada Tuhan. Benarkah ini rencana yang saya lakukan berkenan untuk Tuhan berkati? Sehingga kita tidak memaksa Tuhan berkati. Kan saya sudah berdoa terus, Tuhan saya berkati, berkati rencana saya. Tetapi jadinya kenapa begini Tuhan? Karena mungkin memang itu bukan kehendak yang Tuhan
mau berikan kepada